Selamat pagi menjelang siang pada semua siswa-siswi SMP Negeri 7 kelas 8. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan kedua ini tidak lupa Bapak berpesan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara menjadi nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena sebagai segala peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, harus bersumber dari Pancasila. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus selaras dan bersumber dari Pancasila. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat terhadap semua WNI, ya, semua warga negara Indonesia secara hukum terikat oleh hukum Pancasila, sehingga tidak boleh ada satupun peraturan di Indonesia, termasuk juga konstitusi yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang pada pertemuan pertama kemarin kita sudah sedikit membahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Kemudian perlu diketahui juga, orang yang pertama memperkenalkan nama Pancasila untuk menyebut 5 butir dasar negara adalah Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dalam suatu sidang BPUPKI, sebagaimana yang ditentukan oleh para pendiri dan pembentuk negara. Tujuan pokok dirumuskannya Pancasila ialah sebagai dasar negara. Kemudian, menurut Profesor Notonegoro, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum bernegara, yaitu sebagai pokok kaidah yang fundamental. Pancasila juga memiliki kedudukan yang tetap atau tidak dapat diubah, sehingga menjadi dasar pembentukan undang-undang dasar yang kemudian dijadikan dasar pembentukan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian pembahasan yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup bangsa Indonesia. Semua sila dalam Pancasila merupakan cerminan atau gambaran dari sikap dan cara pandang manusia Indonesia terhadap, yang pertama, sesuai dengan sila pertama, yaitu yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian berkaitan dengan sesama manusia untuk sila kedua. Berikutnya
untuk berbangsa dan bernegara sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian keempat, pemerintahan untuk berdemokrasi, ya sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, untuk kepentingan bersama demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa memiliki pandangan hidup suatu bangsa, bangsa tersebut pasti akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan hidup bangsa mengandung konsep dasar, yaitu mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Sejak disahkan secara konstitusional, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, ideologi negara, serta pemersatu bangsa. Oke, untuk pembahasan ini Bapak cukupkan sekian, dan nanti ada beberapa latihan nanti bisa dikerjakan di e-learning. Untuk selanjutnya nanti kalau ada kesulitan, kalau ada pertanyaan, boleh ke email ataupun melalui kontak person WA. Oke, untuk pembelajaran saat ini sampai di sini dulu, dan kita akan ketemu kembali pada konten pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, dan sampai jumpa.